kuliah cepat ya teman-teman ya. Jadi kalau ngobrol sama Bro Albert nih seru ya. Jadi karena kita juga di remind ya teman-teman ya bahwa dengan melihat pergerakan market kemarin yang longsor terus gitu ya beberapa hari, dan tentu dampaknya yang terbesar adalah di big banks begitu ya, karena kita melihat ada foreign flow juga begitu ya, net sell. Jadinya kan pasti banyak pertanyaan teman-teman ya, tapi balik lagi ya, jadi ini reminder buat kita untuk mengerti uh, saham yang kita beli begitu ya. Jadi kita mengerti bisnis modelnya juga supaya tidak panik. Justru malah melihat kesempatan-kesempatan seperti ini itu menjadi apa ya, justru bahkan lebih menarik begitu ya sebenarnya, bisa dibilang begitu kan, karena sebenarnya caption dari Warren Buffett itu udah sering banget ya bro ya kita dengar, kayak hampir semua sosial media influencer bahkan sekuritas selalu ngambil caption Warren Buffett gitu ya. Jadi udah sering banget kita dengar sampai kita tuh lupa gitu kan meaningnya. Jadi emang benar kalau saat orang tuh takut, itu tuh di situ kesempatan menarik ya untuk kita beli begitu kan. Maksud aku juga dari kita sih, dari diskusi dan juga obrolan dengan para profesional gitu ya di industri, melihat BRI contohnya begitu, tetap disclaimer ya teman-teman ya, BRI dengan harga yang sekarang itu kan cukup menarik begitu, tapi tentunya kan ada psikologi juga ya bro ya, takut begitu kan, ini tapi kalau turun terus gimana gitu kan dan sebagainya. Tapi semuanya baik lagi sih teman-teman ya, pertanyaannya adalah berapa lama kita mau hold begitu kan, apakah kita memang benar-benar investor atau mungkin sebenarnya kita trader begitu kan. Nah itulah mungkin jadi baik lagi pertanyaan buat kita masing-masing juga gitu ya. Oke, thank you banget ya Bro Albert tadi untuk penjelasannya. Teman-teman di sini kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang mau ditanyakan seputar topik pembicaraan kita malam hari ini, boleh banget begitu ya. Mungkin atau kalau misalnya mau ada nanya saham atau apa, mungkin kalau misalnya Bro Albert bisa bantu juga, itu akan sangat menarik ya untuk kita dengarkan malam hari ini. Oke, nah bro, kalau misalnya kita melihat dari suku bunga naik nih bro, contohnya ya dari BI kan, jadi naik 6,25 ya, kalau nggak salah Benar, ya. Ya, 6,25. 6,25. Nah, itu kalau misalnya dari Bro Albert sendiri tanggapannya gimana tuh dampaknya terhadap ISG atau bahkan sektor-sektor kita gitu ya di pasar modal. Contohnya begini, Bro. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman kita malam hari ini yang nonton, mungkin bisa dibilang baru juga belajar lah ya berinvestasi, dan sometimes kan memang mendengar sentimen itu kadang-kadang mereka nggak tahu ini hubungannya bagaimana gitu kan. Kadang-kadang orang kalau baca berita mungkin cuma depannya aja begitu kan, langsung diartikan oh ini berbahaya gitu, padahal mungkin tidak seperti selalu begitu kan. Nah mungkin pertanyaannya adalah kira-kira suku bunga ini kira-kira dampaknya ini secara langsung atau tidak langsung sih bro terhadap IHSG kita, dan biasanya itu ke sektor apa gitu. Mungkin boleh dijelasin yang singkat aja nggak apa-apa bro, terima kasih. Baik. Jadi kalau teman-teman udah yang paham tentang ekonomi, tahu bahwa setiap suku bunga naik, itu pasti dampak terhadap riskier aset ya, atau aset-aset beresiko itu pasti negatif. Karena mereka akan pindah ke uh, deposito atau yang paling safe ya. Karena suku bunga lagi naik. Karena suku bunga tinggi itu kan tidak bisa berkepanjangan. Karena kalau suku bunga terlalu lama, terlalu tinggi, ekonomi nggak jalan. Semuanya parkir uangnya. Ya kan? Jadi kita tahu nih momen-momen ini berarti cyclical juga. Suku bunga itu nggak mungkin selalu di atas. Nah sekarang kalau lagi masuk ke dalam era di mana suku bunga begitu tinggi, kenapa kita nggak nikmati atau manfaatkan kesempatan ini? Bener ya? Udah resikonya kecil, liquid lagi kapanpun mau jual bisa, bunganya tinggi. Ya kan? Jadi orang yang punya dana, apalagi big player gitu kan, kesempatan begini ya taruhlah di money market atau di deposito supaya dapat returnnya banyak tanpa harus memikirkan resiko yang macam-macam. Nah, sekarang kalau untuk para retail nih kita, gimana nih kok cara mendapatkan? Ya, kemungkinan ada potensial capital gain, contoh seperti itu. Teman-teman kalau di luar saham, saya juga sekarang educate di komunitas saya ya, untuk jangan cuma terpaku dengan satu jenis saham atau satu aset instrumen saham. Penting untuk kita pahami tentang adanya obligasi juga. Karena obligasi ini menurut saya yang edukasi itu sedikit sekali. Jadi orang banyak sekali yang tak tahu apa sih obligasi, gimana cara kerjaan, dan gimana cara menguntungkan kita. Kalau teman-teman lihat obligasi itu basically almost zero risknya. Tapi potential
upside-nya itu juga sangat besar. Bahkan capital gain bisa tembus belasan persen di obligasi. Ya, belum ditambah yield yang setiap tahun kita bisa nikmati. Nah, jadi kalau sekarang suku bunga naik, kemungkinan kan ada beberapa obligasi yang harga turun kan, karena mereka pindah nih ke deposito. Tapi justru ini menjadi kesempatan kita untuk nyicil di obligasi. Apalagi kalau harganya di 100 atau di bawah 100. Nah, kenapa nih? Pasti ada yang bertanya, kenapa kok kita beli obligasi? Karena nanti suku bunga yang saya bilang nggak mungkin selalu tinggi dan di atas terus, akan suatu saat mulai turun. Kalau suku bunga udah mulai trennya turun, berebut nggak tuh beli obligasi? Pasti kan, big funds ini akan rebutan obligasi. Kenapa? Karena yieldnya kan tinggi dibanding nanti suku bunga. Ya, suku bunga kalau udah mulai turun jadi 5,5, 5, 4, sisa 3 gitu. Itu obligasi yang kuponnya 7% lebih kan pasti semua dihajar. Nah, pada saat itu mau beli, baru mau pindah, itu harga kuponnya mungkin udah bukan 100, sudah 105, 110. Atau bahkan lebih ya. Bisa sampai belasan persen, 20%. Jadi teman-teman tanpa ada resiko, setiap tahun dapat 7%, lalu bisa mendadak dapat capital gain 10 sampai belasan persen ya, dalam hitungan jangka panjang. Kenapa tidak diambil? Tidak ada resiko loh ya. Bukan tidak ada resiko, kecil sekali lah. Karena belum pernah kan gagal bayar. Kalau gagal bayar berarti Indonesia udah bermasalah. Kan ngeri sekali kalau sampai obligasi tak bisa bayar kan. Pemerintah nggak mampu bayar. Nah, jadi itu penting sekali untuk melek ke hal-hal seperti ini ya. Makanya kita itu kepingin memperkaya diri lah istilahnya. Harus selalu melihat peluang gitu. Jadi kalau terhadap saham jangka pendeknya pasti akan ada pressure, dan pressure-nya mungkin sebentar lagi sudah price in ya. Nah, setelah itu kita harus lihat kebijakan The Fed. The Fed ini kalau memang terus-terusan bertahan, tidak menaikin suku bunga ya, lalu mulai turun, maka rupiah mungkin ada harapan untuk kembali menguat. Ya. Setidaknya itu jangan sampai terlalu lama di atas 16.000. Minimal 15.000. Tapi kalau The Fed melakukan hal-hal yang tidak terduga seperti menaikkan suku bunga mendadak, nah itu yang akan mulai goyang lagi nih market kita ISG. Karena pasti BI akan pusing nih harus naikin suku bunga kan, kalau mereka enggak keluar lagi foreign fund ini, dan ini akan hancurkan ISG. Karena kalau foreign keluar, big funds pasti kan keluar dari blue chip, pasti akan tarik ISG ke bawah. Ya. Wah, oke. Jadi tadi gue stuck banget ya sama yang lo bilang, adalah bahwa kita memang harus selalu melihat adanya peluang, begitu ya teman-teman ya. Suku bunga naik, suku bunga turun, suku bunga tetap sama aja, pasti akan tetap ada peluangnya ya. Tapi memang PR-nya adalah buat kita untuk bagaimana cara kita bisa melihat peluang itu ya teman-teman ya. Dan salah satunya adalah tidak stuck dengan satu saham saja, bahkan tidak hanya stuck dengan satu instrumen investasi saja. Tadi ya sudah di-mention sama Bro Albert ya, ada bisa kita lihat deposito, pasar uang, ya bahkan sampai reksadana juga pilihannya ada ya teman-teman ya. Jadi maksudnya tipe-tipe produknya juga bisa diperhatikan ya, dan tentunya juga obligasi. Nah tadi sebenarnya Bro Albert ada mention nih komunitas gua. Ya, jadi mungkin nih pas banget ada 100 lebih orang nonton malam hari ini. Gue mau inform nih buat teman-teman, mungkin boleh ngecek kali ya bro ya, AG Invest, begitu ya. Silahkan. Jadi AG Invest ini adalah bisa dibilang komunitas yang dibentuk oleh Bro Albert gitu ya. Kan tadi gue sempat bahas Stock Wars juga nih, Stock Wars ya teman-teman, tahun lalu kita ada kompetisi trading, AG Invest itu sempat menjadi sponsor kita juga. Jadi bisa dibilang dekat ya dengan Sukor, AG Invest. Jadi teman-teman nih kalau misalnya mau belajar ini ya, karena gue tahu Bro Albert ini terkenalnya bandermologinya nih. Ya, jadi ngikutin big fish ya teman-teman ya. Kita nih kan ikan kecil teman-teman, percayalah ya. Apalagi nonton-nonton ini semua ikan kecil. Jadi daripada mungkin kalau ada yang capek baca LK dan sebagainya, kayak udah ikutin aja ikan besarnya arahnya kemana gitu ya bro ya, daripada capek-capek analisa contohnya ya teman-teman. Ini salah satu strategi lah ya bisa dibilang ya. Jadi mungkin teman-teman boleh follow Instagramnya AG Invest. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa langsung DM aja Instagramnya, karena setahu gue juga bro lu ada kasih news ya yang sudah, betul, yang sudah dikurasi ya bro ya. Benar. Jadi bisa join secara free ya. Itu di AG Invest Smart Room. Nanti teman-teman bisa DM atau nanya-nanya admin untuk gimana cara join gratis kok kalau yang AG Invest Smart.
Ya, betul ya. Jadi teman-teman, aku selalu ingetin ya kalau di TikTok memang buat kalian untuk bisa lama ya di dunia investasi itu perlu namanya teman atau komunitas. Ya susah kita kalau sendirian ya di market, apalagi kalau misalnya kita lihat beberapa hari atau minggu ke belakang ya, kalau kita sendirian bisa gila begitu ya. Tapi kalau misalnya kita ada komunitas, teman ngobrol, cari informasi, curhat bahkan, itu good banget ya. Jadi buat teman-teman yang nonton Ag Invest boleh banget dicek ya. Recommended dari aku secara personal. Oke, kita lanjut lagi nih bro ya pertanyaannya. Jadi Boleh. kita kan udah ini ya mau Mei nih. Sell in May bro. What do you think nih about sell in May? Ya, Mei ini basically sudah di depan mata sih ya. Bentar lagi udah masuk bulan Mei. Iya. Jadi penurunan dari IHSG itu sudah cukup limited ya. Nah, jadi sekarang di bulan Mei ke depan, ini yang menurut saya IHSG belum mempunyai katalis positif untuk mendadak naik ya. Jadi kalau teman-teman nanti boleh cek ekonomi dan lain-lain. So far di tahun ini belum kelihatan gimana IHSG itu bisa berjaya. Belum ada katalis. Contoh, ya kita punya era batu bara kan sudah bukan seperti pas COVID ya. Harganya kan udah nggak ke 100-400. Oke. Lalu kita punya kondisi rupiah juga sekarang juga lemah terhadap USD. Nah, kalau sebelumnya ada katalis pemilu bahwa perputaran uang akan besar nih di kampanye. Tapi udah selesai nih pemilu, udah selesai, kita udah nggak ada lagi dana-dana kampanye. Artinya ada katalis apa nih untuk mempercepat ekonomi? Sedangkan sekarang ini ekonomi kelihatan daya belinya lesu gitu kan. Semuanya juga masih ya struggling ataupun bertahan lah bisa dibilang. Jadi saya belum melihat ada katalis dalam waktu dekat ini IHSG mendadak bisa rally. Nah ini tapi di luar saham-sahamnya Pak PP ya, kalau itu udah beda sendiri, itu ada ceritanya sendiri. Nah, jadi the only hope, harapannya IHSG bisa naik ya dari saham-sahamnya itu. Nah, itu masih mungkin bisa naik ke atas. Wah ini menarik banget nih ya. Ada cerita-cerita apa nih mengenai saham Pak PP nih ya sampai dibilang. Caranya ilmu apa ilmu analisanya kayaknya mungkin berbeda kali bro ya sama Pak PP ini ya. Big Bang Stock. Ya, betul. Ini beda lagi karena kalau misalkan kita cuma berdasarkan fundamental, mungkin saham-saham yang tadi itu yang mengangkut ISG nggak mungkin ada yang beli. Karena secara fundamental kan absurd. Siapa berani beli sih kalau orang yang benar-benar kuasain fundamental. Tapi ternyata saham seperti itu juga bisa memberikan cuan kan terhadap para retail. Nah, makanya kita harus bisa selalu open-minded dan adapt. Kalau memang ada ilmu yang kita belum ngerti atau bisa kita belum paham itu ya, kita jangan terlalu cepat untuk malas belajar atau judge kalau itu tuh nggak berguna. Ya kan? Ternyata kan masih bisa memberikan cuan yang cukup banyak ke para retail. Gitu. Oke. Nah, mungkin gue mau nanya nih mengenai sektor nih, bro. Jadi kan kalau misalnya kita lihat, sangat disayangkan lah ya adanya peperangan terjadi begitu ya di Timur Tengah. Bahkan kalau Benar. misalnya dibilang perang-perang yang lainnya juga sebenarnya belum selesai gitu ya. Contohnya seperti Ukraina dan Rusia dan sebagainya begitu kan. Ya. Dan itu tentunya kan sempat kemarin itu ada sentimen bisa dibilang juga sebenarnya lebih ke eh, ya sentimen aja ya dari ke komoditas begitu kan sempat ada antisipasi gitu kan dari supplies yang mungkin akan tertahan begitu kan terdisrupt atau bahkan harga komoditas juga akan naik begitu kan. Nah, kalau dari Blue Albert sendiri kira-kira gimana nih melihat dampak perang di Timur Tengah? Apakah ada dampak langsung terhadap sektor komoditas kita di Indonesia begitu kan? Dan mungkin juga dari sisi ekonomi di Cina mungkin ya yang masih tetap tertahan walaupun sudah di jalur ekspansi tapi sebenarnya masih dibilang membutuhkan waktu yang cukup lama juga begitu kan karena mereka adalah trading partner kita ya nomor satu begitu kan melihat kebutuhan batu bara dan sebagainya kan tentunya ada dampaknya ya terhadap sektor komoditas kita. Nah, kalau dari Blue Arbor sendiri kira-kira gimana nih melihat potensi dari sektor komoditas kita nih di Indonesia? Jadi saya kalau mulai dari komoditas ya, jika konflik di Timur Tengah ini nanti kembali bermasalah, yang pasti akan kena itu pasti oil dulu. Dari oil baru batu bara.
ya kan? Nah, so far sejauh ini kan tension mereka sudah mulai sedikit redup ya dibanding seminggu yang lalu, mana mereka saling serangan nih. Tapi sekarang kelihatannya sudah mulai oke. Nah, tapi kalau itu antara Israel dan Iran. Tapi kalau masalah tentang Gaza ini kan masih belum kelar-kelar. Dari entah kapan memang sudah selalu perang dan sampai sekarang belum berdamai kan, dan kelihatan tidak akan damai nih, belum tahu sampai kapan. Nah, jadi scale war yang seperti ini mungkin tidak akan terlalu big impact ya. Nah, oil yang menurut saya sementara ini atau jangka pendek ini mungkin akan naik bukan karena masalah perang ataupun tension is, melainkan dari demand. Biasanya kalau memang masuk ke summer season itu permintaan oil meningkat. Nah, jadi kalau permintaannya meningkat, maka harga oil cenderung akan naik. Gitu. Itu untuk harga oil dulu ya. Tapi kalau kita bahas dari secara ekonomi, contoh kayak tadi China dan lain-lain, saya rasa ekonomi di seluruh negara ini bermasalah. Kalau teman-teman perhatikan mau Amerika, Amerika itu udah uangnya dicetak buat bantu perang ya, kita kan terus apa namanya bantu perang dari Ukraina dan di lain-lain. Itu memang negara beda loh dengan belasan tahun yang lalu ya Amerika. Sekarang kan masih banyak kok teman-teman perhatikan homeless dan lain. Berarti mereka masih belum recover. Eropa juga kumuh. Banyak orang-orang yang mulai tidak berduit lah istilahnya. Nah, bagaimana dengan di China? Teman-teman kalau yang pelaku bisnis pasti akan aware kalau China itu sekarang tidak sejaya waktu sebelum Evergrande. Pada saat Evergrande collapse, dampaknya itu sekarang tuh masih merambat saya bilang secara konsisten. Kenapa? Kalau teman-teman lihat, mereka kan salah satu yang mendorong ekonomi mereka kan properti selama bertahun-tahun kan. Nah, pembangunan itu masif sekali penjualan properti dan makanya ekonomi mereka berputar tinggi. Tapi sekali itu berhenti lalu orang kehilangan kepercayaan. Nah, China bingung nih sekarang mau gimana nih properti sektor mereka kan langsung dropnya secara signifikan perputaran uang. Mulailah kena yang lain-lain. Nah di China untuk bisnis-bisnis kena dampak larinya ke Indo. Nah, teman-teman boleh nanti coba Google, lihat kalau pameran China itu seberapa sering ke Indonesia, isinya semua supplier China. Ini bisa teman-teman Google. Indonesia berarti bersaing sama orang China makin ekstrim persaingan bisnis. Nah, bisnis kalau semakin susah semua, ya ekonomi kita akan semakin sengit kan, kita lawannya sama orang luar. Nah, kalau teman-teman bahas tentang ekonomi, dampaknya makanya saya bilang ekonomi tahun ini belum ada kelihatan tanda-tanda ini mau membaik ya. Dan kalau ini merata, maka overall di IHSG ya akan segitu-segitu aja. Dan kalau mau naik, ya mungkin tetap bisa ya kalau ada suku bunga mulai turun atau bagaimana. Tapi kalau mau melihat dia euforia di tahun ini atau bahkan di akhir tahun, agak sedikit sulit sih untuk mendadak mendapat katalis yang baik. Karena memang secara global, semuanya ini masih lagi susah. Makanya kalau teman-teman lihat gold naik terus kan, gold itu masih tinggi ibaratnya ya, dibanding 3 tahun yang lalu aja gold sekarang itu masih sangat-sangat tinggi. Karena orang nggak tahu mau dipakai kemana nih uang, jadi dimasukinlah ke safe haven sebagai salah satu instrumen karena saking uncertain-nya kondisi sekarang. Gitu. Oke. Wah, ini benar ya. Jadi pas banget Bro Albert mention mengenai gold ya teman-teman ya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat itu menjadi better option ya. Kalau misalnya keadaan ekonomi global itu kurang baik biasanya ya. Jadi memang orang larinya ke gold begitu kan. Apakah mungkin sektor atau saham-saham gold bisa diperhatikan kali juga kali bro ya? Kalau saham masih saya masih belum ada favorit ya Belum di ada ya. ISG, belum ada yang benar-benar bagus, mending beli produknya emasnya itu dibanding beli sahamnya untuk di ISG. Oke, ya. Nah, mungkin Bro Albert, pertanyaan gue satu lagi kali ya sebelum kita mungkin coba ambil pertanyaan dari teman-teman yang nonton malam hari ini. Jadi kalau misalnya mau dibilang Bro dengan keadaan market yang sekarang begitu ya. Tadi gue masih baik bilangnya fluktuatif, langsung bilang langsung longsor aja gitu ya. Gue masih berusaha subtle banget tapi emang realitanya sebenarnya longsor sih begitu ya. Walaupun hari ini bisa dibilang technical rebound. Anyway, jadi kira-kira ada nggak nih advice atau mungkin rekomendasi dari lo atau bisa dibilang juga strategi lah yang mau di-share. Kira-kira buat teman-teman yang nonton malam hari ini apa nih yang bagus yang bisa dilakukan begitu kan untuk menjaga portfolio ini tetap aman atau bahkan tetap mendapatkan profit juga gitu walaupun di keadaan seperti market seperti sekarang ini kira-kira.
Oke, kalau dari segi kacamata yang agak jauh ya, teman-teman harus mulai diversifikasi duitnya, jangan cuma di saham. Itu pesan pertama saya dan itu pasti teman-teman lakukan. Karena memperkaya diri itu tidak boleh fanatik di satu aset instrumen. Kalau aset instrumen itu bermasalah, teman-teman punya uang sangkut semua. Bermasalah kan? Dan ini memang seharusnya sudah dilakukan dari bertahun-tahun yang lalu saat teman-teman mulai kepingin melek tentang personal finance ya istilahnya. Nah, tapi kalau teman-teman bingung nih mau mulai dari mana, teman-teman coba lihat deposito itu biasanya orang pemula kan tahunya cuma BCA, deposito cuma 3% lebih. Ya 3% lebih mah kecil sekali suku bunganya, sekarang kan 6%. Mulailah melek bahwa bank itu ada banyak di Indonesia, bukan cuma satu. Nah, jadi teman-teman bisa tuh coba pelajari bank-bank yang terpercaya jelas ya. Itu kasih return di atas 5%, ya itu mesti mulai dari situ. Walaupun nggak langsung jor-joran nih belinya. Tapi teman-teman sudah menikmati dan memahami bahwa deposito itu yang bunga tinggi itu masih banyak opsi. Dan teman-teman harus ambil. Karena kalau suku bunga udah nanti turun di bawah 4% gitu contoh, itu mana ada deposito setinggi itu, nggak mungkin ada. Taruh di deposito itu nggak dapat apa-apa lagi. Nah, kedua, obligasi. Nah, ini penting sekali. Nanti kalau teman-teman yang mungkin mau belajar lebih banyak tentang obligasi, minggu ini akan ada di Smart Room. Saya akan jelas tentang banyak gimana strategi dan menganalisa obligasi. Obligasi itu menurut saya instrumen yang sangat baik untuk dipahami ya, karena yieldnya pasti setiap tahun dapat ada cash flow. Kalau teman-teman contoh beli saham yang tidak mendapatkan dividen, berarti teman-teman setiap tahun kan nggak dapatkan apa-apa, karena nggak ada cash flow yang masuk kan, berharap sahamnya naik supaya bisa dijual kembali. Tapi kalau teman-teman punya obligasi, setiap tahun itu bisa mendapatkan yield atau kupon yang pasti-pasti setiap tahunnya dapat. Nah, jadi udah ada cash flow, capital gain bisa naik, asal ngerti cara analisa. Jadi kan itu win-win solution, dan returnnya gede. Kalau kuponnya lagi besar-besar 7% ke atas, itu kan gede sekali returnnya. Nggak perlu pusing lagi. Nah, baru teman-teman kalau lihat di saham, gimana nih kalau dalam kondisi begini, perhatikan blue chip. Teman nggak usah macam-macam di saham-saham yang lain, karena yang lain-lain ini belum tentu mereka bertahan dengan kondisi sekarang seperti ini ya. Banyak perusahaan yang sudah gulung tikar. Dari semenjak perusahaan-perusahaan unicorn pemangkasan karyawan, itu sampai sekarang mereka nggak menambah banyak karyawan lagi ya. Jadi saya nggak tahu nasib-nasib orang yang kena pecat itu sampai ribuan orang gitu kan, itu gimana? Mau cari kerja di mana itu kan? Tiba-tiba dapat gaji besar dari unicorn mendadak lay off semua. Lalu sekarang nasib mereka mau cari kerja udah susah. Karena ekonomi lagi susah, semua perusahaan nggak gampang mau hire orang dengan gaji yang permintaannya tinggi. Nah, jadi untuk sekarang ini pilihlah perusahaan-perusahaan yang sudah matang di IHSG. Jadi kalau ada koreksi turun begitu drastis ya di saham, dan ternyata mereka itu perusahaan yang sudah matang, teman-teman bisa fokus di situ. Karena mereka sudah teruji ya bertahun-tahun bahwa mengalami masalah yang akan recover. Tapi kalau teman-teman pilih perusahaan yang baru-baru gitu ya, yang cuma dilihat dari masa kejayaannya, sekali kondisi susah, mereka punya laporan keuangan bisa berbalik arah loh, menjadi negatif atau bermasalah. Nah itu teman-teman siap cut loss-nya. Karena setahu saya retail ini anti cut loss, udah dibeli, dibiarkan. 50 pun sampai sisa 5 kan pasti dibiarkan. Kan udah ada full call action kan, udah sisa 10, harga sahamnya itu masih dibiarin, ibaratnya uang hilang. Padahal teman-teman buka laporan keuangan minus semua sahamnya, nggak mungkin bisa memberikan kita apa-apa, tapi tetap di hold. Nah itulah sifat retail. Jadi buat teman-teman yang ikut hari ini gitu kan, pesan saya fokus saham-saham yang blue chip, yang sudah teruji bahwa mau mereka masa resesi sekalipun, sahamnya walaupun turun akan recover lagi kalau memang ekonomi kembali berjalan. Nah itulah yang bisa teman-teman lakukan. Wah, mantap ya teman-teman ya. Ini gue suka nih ya. Jadi ini bisa dibilang sebenarnya reality check juga ya buat kita teman-teman. Jadi dengan keadaan ekonomi seperti sekarang ini, ya dari Bro Albert advice-nya adalah untuk melihat saham-saham yang memang track recordnya itu panjang dan tentunya sudah melewati banyak siklus ekonomi ya teman-teman ya. Jadi tadi gue suka banget nih bro, lu mention mengenai retail itu kayak kebanyakan kita memang ini ya bro, beli saham itu karena janji bro. Iming-iming janji perusahaan nanti akan begini gitu kan. 2 tahun lagi, jangan kan 2 tahun lah, 1 kuartal aja ntar pasti bagus atau bagaimana. Nah, disitulah yang biasanya akhirnya kita nyangkut ya teman-teman ya. Jadi
mungkin pasnya memang tadi yang Bro Albert udah mention adalah mengenai karena kita melihat dari keadaan ekonomi sekarang ya teman-teman ya, dengan dimana ekonomi secara global aja defensif begitu kan, jadi memang baiknya kita juga melihat perusahaan-perusahaan yang defensif juga, karena teman-teman perlu diingatkan lagi, profit itu bisa didapatkan tidak hanya dari capital gain saja tapi ada juga dari dividen ya, teman-teman bisa memperhatikan ini juga begitu ya. Oke, Benar. thank you banget ya Bro Albert untuk jawabannya nih. Buat teman-teman malam hari ini, aku mau ingatin sekali lagi ya, kalau misalnya kalian mau belajar lebih banyak sama Bro Albert, bisa langsung aja follow mungkin Instagram Lagi Invest ya. Tadi lo udah mention mengenai classroom juga ya, smart room ya. Ya, smart room, benar. Ya, Invest smart room. ya, jadi nanti kalau teman-teman mungkin ada yang nanya-nanya juga soalnya mengenai obligasi juga bro, sama ada reksadana dan sebagainya, mungkin itu bisa lo bantu jawab ya langsung di smart room dan tentunya di kelas-kelas yang ada lo adakan juga kali ya buat teman-teman ya yang mau ya. Oke, dan buat teman-teman malam hari ini aku mau bagi buku ya, merchandise dari Sukor Sekuritas. Yang kalian lakukan hanya perlu screenshot aja ya, pasti teman-teman udah tahu nih caranya. Screenshot aja diskusi kita malam hari ini, terus jangan lupa tag Sukor Sekuritas, tag Instagramnya Aginvest, dan masukin caption apa yang kalian pelajarin dari malam hari ini ya, dari apa yang dimention sama Bro Albert, bagaimana kita perlu cara menanggapi ya market sekarang begitu. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya, ada merchandise menarik. Aku pilih 3 pemenang ya buat malam hari ini. Oke, kita coba ambilin pertanyaannya Cuan Troopers, boleh nih bro ya? Boleh, Oke, silakan. ada yang nanya mengenai tadi di atas saham ASI bro, kira-kira what do you think nih mengenai ASI, kan ASI turun-turun nih ini kan, dan pas banget nih sama obrolan kita, ASI itu bisa dibilang salah satu perusahaan yang cukup besar juga tuh sebenarnya kan. What do you think nih mengenai ASI sekarang? Apakah mungkin ada Ya, cerita-cerita di balik yang teman-teman tidak tahu? Mungkin bisa di-share bro, thank you. baik. Kalau soal ASI ini yang paling banyak orang tanya ya, karena saham ASI ini kan rame retailnya. Jadi wajar sekali turun orang tanya, ini gimana nih ASI nasibnya kan. Dan saya selalu, kalau teman-teman nanya ASI, coba teman-teman buka YouTube AJ Invest dulu ya, saya ada jelasin tentang ASI. Nah, pada saat itu orang mikir saya nebar fear atau apa, padahal saya memberikan analisa yang sangat detail supaya teman-teman paham kenapa ASI itu bisa turun. Ya, dan itu waktu itu harga masih tinggi kan. Nah, sekarang bagaimana kalau di per hari ini ya ASI ya? Teman-teman udah lihat belum laporan keuangan kuartal satunya keluar, ya kan? Kalau sudah lihat apakah dia naik atau turun performance-nya. Dan kalau dia naik, kenapa? Kalau dia turun, analisa. Kenapa dia bisa turun? Kalau karena persaingan, jadi teman-teman harus hati-hati karena dia makin tergerus dengan persaingan yang semakin sengit. Ini cuma contoh ya. Jadi teman-teman kayaknya tetap harus pelajari laporan keuangan. Dan kalau dia misalkan terjadi penurunan, wajar kan kalau sahamnya ikutin dari sisi performance mereka. Cuma saya percaya bahwa Astra at the right time akan rebound. Nah, tapi kondisinya apa? Tunggu retailnya lepas. Kalau retailnya nggak lepas, Astra akan sangat sulit untuk naik ke atas karena sudah terbanjir sama banyak retail. Itu untuk Astra. Oke, siap. Thank you banget bro ya untuk penjelasannya mengenai ASI. Ini ada lanjut kita dari yang nanya Techion ya 88 nanya mengenai SMGR bro. What do you think about SMGR? Oke, teman-teman mungkin yang suka saham semen itu 1-2 tahun yang lalu mungkin incarnya kan pasti dia punya sentimen itu adalah IKN, ya kan? Karena ada IKN nih, jadi pembangunan akan pesat. Itu tidak salah dari pemikirannya, dari segi analisa itu prosesnya sudah oke menurut saya. Karena emang IKN itu kan potensi yang besar. Tapi teman-teman harus selalu ikutin berita itu sampai akhirnya. Jangan cuma ikut di depan, lalu setelah udah beli SMGR, beritanya itu dilupain. Berharap SMGR naik. Nah, ini yang biasa sering retail luput. Coba teman-teman lihat ya, IKN waktu awal mula mau maju atau mau dibangun, itu kan sentimen atau harapan besarnya adalah banyak investor asing untuk ikut bangun IKN. Tapi ternyata seiring waktu berjalan, investor asing nggak ada. Sampai sekarang juga kelihatannya belum ada kan untuk yang benar-benar serius mau invest di IKN. Nah, jadi sekarang
PR-nya jadi untuk lokal, ya pembangun-pembangun lokal ini. Jadi kalau pembangun lokal ini, ibaratnya bangun ke IKN, kita harus bayangin dulu ya, teman-teman harus tahu kalau contoh si A, si B, si C yang memang jago di Jawa ini, disuruh fokus di pembangunan di IKN. Itu orang-orangnya kan dikirim semua ke Kaltim, ke IKN untuk bangun. Itu pembangunan di Jawa bakal lambat nggak kira-kira? Kan orangnya dipindah untuk disuruh bangun ke sana. Nah, beda kalau misalkan banyak dana asing masuk, fresh fund baru, sedangkan ini dana yang lokal ini harus di-switch ke Kaltim, kan biaya semua itu, nggak mendadak muncul dan uangnya. Berarti tetap akan terbatas sekali pembangunannya. Makanya pada saat SMGR jempol waktu support itu udah harus hati-hati sekali pada saat itu karena ada masalah apa nih. Dan teman-teman harus tahu kalau yang namanya semen itu di Indonesia apakah oversupply atau tidak, teman-teman PR teman-teman juga ya. Buat tahu semen itu oversupply atau tidak. Kalau memang dia dalam kondisi oversupply, dia terus-terusan cetak semen kan, dan pembangun IKN tidak secepat yang mereka harapkan, itu nanti gimana kondisi harganya, kondisi barangnya, dan itu pasti repot. Walaupun SMGR secara valuasi sekarang masih murah atau tergolong murah, tapi untuk dia mau recover itu memang butuh sebuah katalis pembangunan yang sangat masif, dan itu hanya bisa terjadi kalau asing mulai injek dana besar ke pembangunan IKN gitu. Jadi tunggulah kalau udah terkonfirm siapa ini mau bangun dengan dana yang serius, ya memang ke IKN hajar SMGR tidak masalah. Tapi sebelum itu terjadi, kita nggak tahu SMGR nasibnya mau kemana dulu nih. Ya, ya, gue suka banget ini, bisa dibilang penjelasan lo ada hubungannya juga ya tadi sama penjelasan lo sebelumnya mengenai bahwa kita harus kalau melihat berita itu harus terkonfirm dulu begitu ya. Jadi tidak hanya berdasarkan sentimen atau janji atau kira-kira kedepannya akan seperti begini begitu kan. Dengan proyek-proyek di IKN dan sebagainya kan tentu ini udah ada tender-tendernya semua ya teman-teman ya. Jadi belum tentu juga semuanya kebagian. Dan kayak kemarin gue sempat ada ngobrol juga ya sama salah satu emiten bahwa malah tidak menarik bro kata mereka proyek IKN ini karena semuanya udah di sana dan sudah dibagi begitu kan. Jadi cuan-cuannya malah mereka bilang datangnya bukan dari proyek IKN begitu kan, karena di sana udah terlalu rame bro katanya sih begitu ya. Jadi ya inilah pentingnya ya buat teman-teman untuk kita bisa belajar menganalisa satu berita atau bahkan bisa dibilang juga prospek dengan baik ya, supaya nanti kita tidak nyangkut atau malah jadi rugi ya investasi kita begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari sektor properti nih bro. Jadi kan gue udah kayak gue dari tahun lalu ini udah sering TikToks nih, ngobrol sama influencer banyak banget ya, sama lu juga gitu kan, dengan harapan tuh selalu ngobrol ini tahunnya sektor properti, ini tahun sektornya properti, suku bunga mau dipotong, suku bunga mau dipotong 6 kali katanya, sekarang udah 3, sekarang 1 gitu kan, sekarang suku bunganya naik gitu. Jadi kan mungkin pertanyaan juga nih buat teman-teman gitu kan malam ini, kalau lu sendiri ngeliat sektor properti gimana bro Indonesia, atau kalau misalnya memang ada saham sektor dari sektor properti yang menarik boleh banget nih di-share. Oke, untuk sekarang properti mungkin teman-teman yang belum masuk jangan masuk dulu. Karena kalau mau masuk walaupun kelihatan valuasi murah, kemungkinan sahamnya belum akan bergerak. Jadi sayang. Kalau ada kesempatan serok saham blue chip yang lagi murah, mending pilih saham blue chip yang murah dibanding properti. Kenapa? Karena suku bunga kita 6,25. Itu harus turun cukup banyak baru properti bisa bergairah. Dan saya tidak tahu kapan akan terjadi penurunan suku bunga ya, karena dari tahun lalu mau turun suku bunga ngomong sampai sekarang bukannya turun malah naik. Jadi jauh sekali ya dari orang punya market expectation ya. Tahun lalu udah mau turun akhir tahun, tunda. Bukannya tunda untuk nurunin, malah kemarin BI mendadak naikin. Kan ini mengagetkan sekali, pasti properti habis semua gitu. Jadi butuh waktu sampai nanti properti akan bergerak kalau suku bunga udah mulai agak rendah. Karena sekarang udah 6,25 dan biasa BI itu nggak turunin langsung 50 BPS ya. Itu ekstrim, biasa habis nanti rupiah. Jadi turunnya kan sedikit-sedikit, 25, itu pun nggak tahu kapan mulai. Jadi masih lama menurut saya. Sehingga kalau teman-teman yang belum punya barang, ya move away dulu lah, pilih sektor lainnya daripada nyangkut atau beli tapi terlalu lama di dalam. Ya, ya. Setuju ya, setuju banget. Ini jadi
Sama banget ya sama beberapa influencer yang kita udah bahas juga mengenai sektor properti ya. Jadi semakin semakin jauh bro dari gapaian begitu kan. Berharap-harapnya tahun ini gitu kan, tahun lalu, tapi ya beginilah ya. Tapi teman-teman tetap ya di sini Bro Albert ada mention hal penting di mana bahwa kita harus bisa dibilang melihat opportunity di tempat lain ya, jangan terlalu stuck dengan satu sektor saja, begitu ya. Dengan kita melihat blue chip ya, mungkin dari Big Banks juga teman-teman bisa lihat yang harganya lagi terkoreksi, ini mungkin bisa menjadi kesempatan juga buat teman-teman untuk nyicil juga, begitu ya. Dari 4 pilihan mungkin akan mau lihat, bisa lihat mana yang menjadi favorit kalian juga, begitu ya. Dan tentunya eh, bisa juga memperhatikan dari sektor-sektor lain juga ya teman-teman. Tapi baik lagi kepada tujuan kalian ya. Kalau misalnya memang kalian mau untuk investasi jangka panjang, jangka pendek, atau bahkan trading, itu harus kalian tentukan di awal dulu ya. Jadi jangan terbalik ya. Pemilihan saham baru menentukan gaya kalian berinvestasi atau trading ya. Harus tentukan dulu style kalian apa, baru nanti disesuaikan dari situ. Begitu ya. Oke, mungkin satu dua pertanyaan lagi ya sebelum kita coba tutup kita malam hari ini. Ada yang nanya saham PTBA bro tadi. What do you think nih buat PTBA sekarang? Oke. Kalau untuk call ya, mungkin kalau mau beli sekarang perlu hold sampai winter, akhir tahun. Nah, itu strateginya. Jadi kalau mau beli PTBA ya siap-siap beli dari sekarang hold sampai akhir tahun baru dijual gitu. Oke. Tapi belinya nyicil ya, karena kemungkinan turun masih selalu ada. Oke, jadi kalau untuk PTBA memang kalau misalnya kita lihat kebutuhan coal itu memang naik pas di bulan-bulan musim dingin juga ya bro ya. Jadi mungkin disitulah juga akan baru terrefleksi ke performance dari perusahaan juga kali ya bro ya. Jadi memang mungkin bisa dibilang Betul. perlu siap untuk hold cukup lama juga kali ya untuk batu bara ya bro Ya, ya. Begitu ya. benar. Oke. Kalau misalnya ini tadi ada yang sempat mau bertanya juga mengenai what do you think kalau dari sektor rokok bro. What do you think about that? Rokok lagi susah. Jangan masuk ke saham rokok dulu. Hmm. Kenapa? Teman-teman, gudang garam kalau nggak salah udah keluar ya laporan Hmm. keuangannya. Coba nanti dipelajari. Hmm. Dan ini berarti selurus dengan analisa kita di bahwa ekonomi itu lagi susah. Hmm. Jadi ekonomi lagi susah, rokok kan kalau ada yang alternatif lebih murah orang beli yang semakin murah, ya kan? Ya. Jadi saya rasa sih rokok-rokok ini pilihlah yang ibaratnya produk yang paling murah dari segi hasil jadinya ya. Tapi kalau overall, saya rasa dengan ekonomi yang sulit ini, rokok tidak akan bisa mendadak naik omset Hmm. secara signifikan. Ya kalau naik organik mungkin bisa, tapi tidak akan ada lonjakan omset yang cukup signifikan karena katalisnya tidak ada. Sehingga kalau teman-teman beli sana emiten, nanti bakal lama sekali untuk dapat profitnya. Gitu, untuk rokok ya. Oke. Kita lanjut satu lagi nih dari Bintang MDC ya. Nanya, Bro AG, bagaimana kabar INDF? What do you think nih bro mengenai Indofood nih sekarang nih? Ya, INDF saya rasa itu salah satu blue chip yang defensif ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau pusing, sahamnya itu segitu-segitu saja, tapi mau peras dividennya, INDF itu salah satu opsi untuk teman-teman beli karena volatilitasnya itu tidak terlalu besar dibanding saham-saham lainnya. Ya saham-sahamnya ya segitu-segitulah harganya. Tapi kalau teman-teman yang lebih agresif, yang kepingin dapat capital gain lebih besar, mungkin INDF teman-teman bukan opsi yang tepat karena INDF itu lebih akan terasa cuannya buat orang yang mau ketenangan batin gitu ya. Sahamnya ya turun segitu, naiknya segitu, tapi dividennya jalan Hmm. terus. Karena perusahaannya kan menguntungkan kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, beli kalau teman-teman memang tujuannya mau mendapatkan peras dividennya. Oke. Wah, nggak kerasa banget ya bro, kita ngobrol udah cukup panjang nih ya. Buat teman-teman semua di sini, kalau misalkan ada yang punya pertanyaan tambahan ya, atau mungkin ada yang mau bertanya gitu ya, tapi masih malu-malu gitu ya, belum berani komen. Teman-teman jangan khawatir, mungkin pertanyaan kalian juga sudah dijawab tadi ya dari pertanyaan-pertanyaan yang kita pilih. Dan tentunya Instagram ini kita save ya, jadi kalian bisa nonton dari awal. Tadi Bro Albert udah banyak banget ya teman-teman sharing mengenai pendapat dia ya mengenai market sekarang dan apa yang harus kita lakukan ya untuk menjaga portfolio kita ini tetap utuh
begitu ya, dengan keadaan ekonomi sekarang yang bisa dibilang cukup kurang bersahabat begitu ya. Tapi tetap tadi Bro Albert ada mention beberapa hal-hal opportunity ya, kesempatan yang bisa kita lihat ya di keadaan seperti saat ini begitu. Dan teman-teman semua di sini kalau misalnya kalian ada yang tertarik untuk belajar atau mencari komunitas ya, aku sarankan sekali lagi boleh cek ya Instagramnya AG Invest ya, dan buat teman-teman yang belum punya akun bisa buka di fund.sekuritas.com gitu ya. Oke bro, mungkin itu aja sih kalau dari gua. Thank you banget ya Bro Albert untuk waktunya malam hari ini. Terima kasih bro. Sampai Ya, kita selamat ketemu malam lagi dan bro. iya. Oke, selamat libur ya. Selamat berlibur. Yuk, Oke, mari bro ya. Saya pamit dulu teman-teman semua. Selamat malam. selamat malam.